gajian lagi. Kita khawatir kalau kita tidak bisa seperti orang lain. Kita khawatir kalau, aduh, jangan-jangan nanti saya dipindahkan tengah tahun ini. Atau mungkin akhir tahun ini saya akan dipindahkan. Kita khawatir kalau kita tidak terpilih dalam konstituen yang akan datang. Hidup kita, saudara-saudara, dipenuhi dengan kekhawatiran dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Khawatir, worry is like a rocking chair. It will give you something to do, but it accomplishes absolutely nothing. Kekhawatiran seperti sebuah kursi goyang. Ketika kita duduk di kursi goyang, bergerak, maju, mundur, tetapi itu tidak membawa kemana-mana. Dan pada pagi ini saya mau mengatakan beberapa kali, I want to say this several times today. Worrying, kau khawatir, is in fact practical atheism. Kekhawatiran adalah salah satu bentuk atau praktek dari ateism. Kenapa? Because you really don't believe God can come through in this moment to protect you. Saudara tidak percaya bahwa Tuhan bisa datang untuk menolong saudara, to provide for you, to heal you, to set you free from addiction that are destroying you, untuk segala sesuatu yang bisa membuat kita susah. Kita tidak percaya kepada Tuhan. Dan melalui firman Tuhan pada pagi ini, I'm going to prove that God is absolutely in control of planet Earth. Saya mau katakan bahwa firman Tuhan menunjukkan, membuktikan bahwa Tuhan masih di dalam kontrolnya, masih mengatur kehidupan ini. Dan tentunya, He can absolutely be in control of your life. Tuhan bisa mengontrol kehidupan saudara, if you will let Him. Kalau saudara izinkan Tuhan mengontrol kehidupan saudara. Renungan pagi ini seperti suntikan penisilin bagi kekhawatiran kita, saudara-saudara. Filipi 4 ayat yang ke-6 dikatakan, be anxious for nothing. Jangan khawatir terhadap apapun juga. Mari kita lihat dalam buku Kejadian pasal 7 ayat yang 11. Bagaimana Tuhan mengatur kehidupan ini. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Saudara-saudara, kenapa ini terjadi? Oleh karena umat manusia yang ada pada waktu itu, mereka tidak mau mengikut Tuhan. Mereka tidak mau mempercayai kepada Tuhan. They turn back from God. That's why, itu sebabnya God is punishing the world. Tuhan menghukum dunia karena manusia tidak percaya lagi dan meninggalkan Tuhan. Dan Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera supaya orang-orang yang percaya masuk ke dalam bahtera dan selamat. Dan kalau kita perhatikan saudara-saudara dalam buku Kejadian, ketika pada hari penciptaan, Tuhan menciptakan dunia ini begitu luar biasa. Menciptakan benda-benda di angkasa, binatang, tumbuhan, semua Tuhan siapkan di bumi ini begitu sempurna. Dan Tuhan yang sama, yang tetap melakukan hal-hal yang ajaib sepanjang sejarah kehidupan manusia. Tuhan yang kita layani pada saat ini adalah Tuhan yang mengkontrol dunia. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, ketika peristiwa badai terjadi di Danau Galilea, apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia katakan, diam dan tenanglah. Kenapa? Karena Tuhan yang sama masih mengontrol dunia ini. God is in control of this world. Tuhan masih mengontrol dunia ini. God is in charge of this tension. God is in charge of your life. If you let Him, Tuhan masih in charge di dalam kehidupan saudara kalau saudara izinkan Dia mengatur kehidupan saudara. Saudara-saudara, saudara pun pada saat ini punya hak untuk tidak mempercayai firman Tuhan. Saudara punya hak untuk tidak mengikuti Tuhan. Tapi jangan lupa, Tuhan juga punya hak untuk menghukum orang yang tidak percaya kepadanya. Kita tahu, Tuhan bukanlah seorang yang hanya menciptakan dunia dan tinggalkan begitu saja, kata filsuf Yunani. Dia adalah Tuhan yang menciptakan dan terlibat langsung di dalam kehidupan manusia hingga saat ini, saudara-saudara, dan yang akan datang.
untuk memelihara, untuk menjaga dan melindungi umatnya. Saudara, jika hidup saudara dalam keadaan chaos dan kebingungan, jika saat ini hidup saudara dalam keadaan stres, bahkan mungkin depresi, jika kehidupan saudara dipenuhi dengan kesulitan, dan saudara sudah kehilangan harapan, dan dipenuhi dengan kemarahan, kekhawatiran, kecemasan, maka perhatikan firman Tuhan yang kita lihat di sini. Matius 4 ayat 6. Be anxious for nothing. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Saudara-saudara, dalam buku Matius pasal 6 ayat 25 hingga ayat 31, Tuhan Yesus memberikan seminar tentang stres. Tuhan memberikan stres seminar. 5 kali di ayat-ayat ini Yesus mengatakan take no thought. Jangan khawatir. Di ayat 25, Yesus mengatakan don't worry about life. Jangan khawatir dengan hidup. Dalam bahasa Yunani digunakan kata suki, yang berarti temporal physical life. And it has the implication to stop worrying. Jadi, menunjukkan kepada kita berhenti untuk khawatir. Sebagaimana judul renungan pada pagi ini. Di ayat yang ke-27, Matius pasal 6. Siapakah di antara kamu yang oleh karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Sehasta itu sama dengan 18 inci ya. Lalu di ayat 28 juga menyebutkan, mengapa kamu khawatir? Ayat 31, jangan kamu khawatir perihal makanan dan minuman, food and water. Ayat 34, jangan kamu khawatir tentang hari esok. Jadi kata Greek yang dipakai, atau kata Yunani yang dipakai di sini adalah don't start worrying. Jangan mulai khawatir. Jadi saudara memiliki dua kata Yunani di sini ya. Berhenti khawatir. Dan jika engkau khawatir, maka hentikan khawatir itu. Dan jika engkau sudah berhenti khawatir, maka jangan mulai untuk khawatir lagi. Beberapa tahun yang lalu, saya dan istri saya berkesempatan untuk melanjutkan pendidikan di Andrews University, saudara-saudara. Saya katakan kepada istri saya sebelum berangkat, mari kita berdoa. Kalau kita dapat visa, berarti Tuhan izinkan kita pergi. Lalu akhirnya saya urus semua dan dapatlah visa itu. Rumah yang kita punya waktu itu ya, sebelum berangkat ke Amerika, rumah, mobil, pokoknya motor, apalah yang ada di semua perabotan itu yang ada di rumah, jual semua untuk modal sekolah. Dan itu semua, saudara-saudara, hanya cukup rupanya untuk bayar uang sekolah 1 semester saja. 1 semester loh. Dan pada waktu kami tiba di kampus Andrews untuk melanjutkan perkuliahan, begitu kami tiba, saudara tahu uang yang tinggal hanya sekitar 3 juta. Kalau didolarkan itu hanya $300 pada waktu itu, ya sekitar 9.000 something ya, hampir 10.000 lah, $1. Jadi hanya $300 waktu itu. Itu belum bayar uang sewa apartemen loh. Kami datang sudah tinggal $300 saja. Padahal apartemen paling murah pada waktu itu adalah 6,5 juta per bulan. Bukan per tahun loh ya, ini per bulan ini. Ini yang paling murah, 6,5 juta. $650 per bulan. Saya bilang kepada istri saya, aduh, kita ini memang betul-betul nekat. Kalau orang Surabaya bilangnya bondo nekat. Udahlah niat pergi aja. Gitu. Hanya saya kasih tahu kepada istri saya, udahlah percaya sama Tuhan. Tuhan yang izinkan kita pergi ke sini tuh. Masa Tuhan akan apa? Akan biarkan. Dan saudara-saudara bertahun-tahun kami hanya bersandar pada belas pengasihan Tuhan saja. Dan hampir 8 tahun loh saudara-saudara, kami berkuliah, saya dan istri saya. Saya katakan kepada istri saya pada akhirnya ya, sesudah hampir 8 tahun itu, sudahlah Mam, let's go home. Saya bilang, mari kita pulang. Sudah terlalu lelah kita bekerja dan belajar. Karena kekhawatiran itu pasti akan selalu ada setiap waktu, saudara-saudara. Setiap semester. Bayangkan saudara-saudara, kita harus khawatir. Pelajaran di sekolah kan susah. Khawatir untuk dapat uangnya dari mana. Khawatir bagaimana kita membiayai kehidupan di sana, saudara-saudara. Bertahun-tahun, saya, istri saya, kerja siang malam, gantian, saudara-saudara. Saya bilang, this is not good. Ini nggak sehat nih. Lalu saya bilang, saya perhatikan istri saya nih, ketika dia belajar atau ketika dia mengikuti ujian ya, kadang dia nggak lihat lagi tulisan yang ada di komputer itu. Saking terlalu lelahnya. Karena bekerja. Lalu kemudian saya bilang, pulanglah kita. Walaupun dia sudah dapat pekerjaan yang bagus, saudara-saudara, tapi saya bilang, pulanglah kita. Dan akhirnya kami pulang. Dan ketika kami pulang,
Iseng saya menghitung saudara-saudara. Selama berada di Amerika, berapa uang yang kami sudah spend, berapa uang yang kami sudah keluarkan untuk uang sekolah, biaya hidup, asuransi, dan semuanya ya. Saya hitung-hitung, oh rupanya Tuhan baik sekali. Kenapa saudara-saudara? Itu jumlah uang yang besar. Hampir 4 miliar. Percaya atau tidak saudara-saudara? Itulah yang kami keluarkan selama kami berada di sana. Dan itu pun kami tidak dapatkan kalau kita berada di Indonesia uang sebanyak itu. Didapatkan hanya apa? Hanya di Amerika. Uang 4 miliar itu. Lebih kurang 4 miliar. Karena kita bekerja, kita dapat scholarship. Kebetulan istri saya jadi asisten dosen di sana, jadi dapat scholarship lumayan besar. Saudara-saudara, itu big money. Bayangkan saudara-saudara, satu SKS, satu kredit, $1.050. Itu sama dengan, ya anggaplah kalau di sini sudah 1 semester kuliah di UNED, dengan 1 kredit loh. Kalau satu pelajaran 3 kredit, berarti berapa? 3.000. Ya sekitar 45 juta, hampir 50 juta, untuk 3 semester. Nah, itu baru 1 pelajaran, saudara-saudara. Untuk kuliah. Saking mahalnya kuliah di sana. Saya hanya bisa bersyukur, terima kasih Tuhan. Di dalam kekhawatiran yang mewarnai kehidupan kita, Tuhan penuhkan. Bahkan tahun kemarin, ketika istri saya kembali ke Amerika, karena ada beberapa yang masih harus diselesaikan dia ditawari, dia cari-cari sama orang Andrews rupanya. Dia pikir dia masih ada di sana. Dia bilang, oh, ada pekerjaan buatmu. Start mulai Januari tahun ini, sudah Januari tahun ini. Istri saya bilang, kita dapat job nih. Saya dapat job, kan? Bukan saya sih, dapat job. Lumayan besar gajinya, saudara. Gaji di luar negeri sebulan, kita bisa kumpulkan 50 juta, 60 juta. Sebulan loh, saudara-saudara. Jumlah yang besar, bukan? Tapi saya bilang kepada istri saya, kita sudah komitmen nih. Kita kembali untuk melayani kebetulan Jawa Barat yang terima, mari kita melayani Konferensi Jawa Barat dengan sukacita. Walaupun uang yang kita dapat tidak sebesar yang berada di Amerika. Tetapi di sini tempat pelayanan kita. Saudara-saudara, ketika kami pulang ke sini sebenarnya, kami juga hanya bawa koper saja, saudara-saudara. Nggak bisa bawa barang banyak, kan? Koper sebagaimana kami pergi. Hanya saja pada waktu kami berangkat, anak-anak masih kecil. Ketika sekarang kembali, ya, anak-anak sudah lumayan besar. Jadi, nggak ada tabungan lagi. Kenapa? Karena uang yang kita dapatkan itu hanya untuk bayar uang sekolah. Saya bilang ke istri saya, jangan khawatir dengan kehidupan ini. Apalagi ketika kita sudah putuskan untuk melayani Tuhan. Dan ketika kami diterima untuk melayani di Majalengka, sekolah sahabat cabang Majalengka waktu itu. Saya bilang, saya bersyukur sekali diputuskan di sana. Nggak apa-apa, saya pergi ke sana. Pendeta Rudi diputuskan, Pendeta Rudi Ketua Konven mengatakan, kamu diputuskan untuk pergi ke sekolah sahabat cabang Majalengka. Saya bilang, puji Tuhan, saya akan pergi ke sekolah sahabat cabang itu. Ke Afrika saja, ke Ethiopia pun, ke negara yang di Afrika yang jauh di sana saja, saya pergi. Apalagi cuma ke Majalengka. Masih di dalam apa? Konferensi Jawa Barat. Dan ketika kami kembali, nggak ada sepeda motor lagi, saudara. Nggak ada mobil, nggak ada rumah. Nggak ada apa-apa. So we start from zero again. Tapi kami tidak khawatir. Mengapa, saudara-saudara? Mengapa kami tidak khawatir? Karena kami percaya bahwa Tuhan yang kita percaya adalah our provider. Dia adalah Jehovah Shammah. Dia adalah Tuhan yang selalu ada. Dia adalah Tuhan yang selalu memimpin kita. Dia adalah Tuhan our defender. Dia adalah gunung batu kita. He's our fortress. He our tower, high tower. Dan dia adalah orang yang memanggil kita, menjawab, mendengar pada saat kita dibutuhkan. Bahkan malaikatnya akan diutus untuk mendahului ketika kita akan mengadakan perjalanan. Saya ingat apa yang dikatakan oleh Mazmur dalam Mazmur pasal 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia menyegarkan jiwaku, menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Saudara-saudara, meskipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, dan dalam bayang-bayang maut, jangan takut, saudara-saudara. Jangan takut ketika orang mengatakan, kok mulai sudah kelihatan dia keriput di wajahmu. Biasanya kita langsung khawatir sekali ya, ketika orang mengatakan, sudah ada tuh rambut putihmu. Kita tambah khawatir, saudara-saudara. Kekhawatiran itu datang pada saat bad times. Datang pada saat krisis menghampiri kehidupan kita. Ketika krisis datang, ketika hal yang tidak baik datang ke dalam
kehidupan kita, kita mulai khawatir, saudara-saudara. Dan di saat-saat seperti ini, seharusnya kita memerlukan pikiran yang jernih. Kita perlu saraf kita itu steady ya, sehingga kita bisa dapat membuat keputusan yang tepat. Kecemasan, kekhawatiran, seperti awan gelap yang menutupi sinar matahari. Seperti leech yang mengeringkan kemampuan berpikir kreatif kita. Kekhawatiran, kecemasan, seperti pembunuh. It makes coward out of strong and aggressive man. It fills the face with wrinkles and apprehension. Membuat kita semakin apa? Seperti keriput-keriput tambah banyak dengan kita khawatir. Saudara-saudara, ketika khawatir, maka pikiran kita pun akan dilumpuhkan sehingga tidak dapat menghasilkan ide yang baik dalam menyelesaikan masalah. Kekhawatiran juga bisa merampok tubuh kita. Sehingga ketika pada malam hari, kita tidak bisa tidur, saudara-saudara. It sends you to work shatter, shaky, second rate. Dalam medical science, kekhawatiran disebutkan sebagai worry is the mother of cancer. Kekhawatiran adalah ibu dari penyakit kanker, saudara-saudara. Ini medical science loh ya, bukan teologi ya. Worry is the source of the heart disease. Kekhawatiran itu adalah sumber penyakit jantung, saudara-saudara. Kekhawatiran dan kecemasan akan menyebabkan darah tinggi dan kadar gula darah kita naik drastis. Saudara-saudara, bukan apa yang engkau makan, tetapi apa yang memakan pikiranmu. Itu yang penting. Saya pernah bekerja untuk pasien-pasien penderita diabetes. Jadi saya bertugas mengawasi makanan dan memberikan tes blood sugar. Dan bila perlu, memberikan suntikan insulin dan sejenisnya. Saya perhatikan, ketika mereka ini, pasien-pasien ini, makanannya sudah terkontrol dengan baik. Namun, ketika kekhawatiran dan kecemasan itu terjadi dalam pikiran mereka, maka ketika saya tes, kadar gula mereka itu bisa naik lebih dari 100. Kadang saya perhatikan lebih dari 200. Maka saya tanya kepada mereka, what happened with you? Ada apa denganmu? Oh iya, saya mikirkan keluarga saya mikirkan anak saya, saya mikirkan pekerjaan saya. Saudara-saudara, kecemasan, kekhawatiran membuktikan bahwa kita tidak percaya kepada Tuhan. Kekhawatiran menunjukkan bahwa saudara tidak percaya bahwa Tuhan dapat men-take care of you. Kekhawatiran dan kecemasan adalah iman dalam ketakutan. Kekhawatiran dan kecemasan adalah iman dalam ketakutan, saudara-saudara. Perhatikan apa kata Rasul dalam Perjanjian Baru. Apa dikatakan? Jangan takut. Jangan takut karena masa lalu. Karena masa lalu saudara sudah diampuni dan dilupakan. Jangan takut pada masa sekarang. Kenapa? Karena Tuhan berkata dalam Yosua 1 ayat 9, jangan takut, karena Tuhan akan beserta kemanapun engkau pergi. Daud mengatakan dalam Mazmur pasal 23 ayat keempat, meskipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Aku tidak takut bahaya, meskipun aku berada dalam bayang-bayang kematian. Dalam bahasa Inggris disebutkan the shadow of death, saudara-saudara. Bayang-bayang kematian, itu bayang-bayang kekelaman ya. Death is not just a shadow. Kematian itu adalah merupakan bayangan saja. Saudara ingat ya, bayang-bayang dari seekor singa tidak bisa menggigit saudara. Bayang-bayang dari ular kobra tidak bisa mematuk saudara. Bayang-bayang pedang pun tidak dapat melukai saudara. Mazmur 27 ayat 1 mengatakan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Pada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak takut. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Salah satu ayat kesukaan saya dalam buku Roma pasal 8 ayat 31. Molo debata dongata, ise doa lauta. Kalau Tuhan itu menjadi sahabat kita, siapa yang mau melawan kita?
Wahyu pasal 1 ayat 17 dan 18. Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup, aku telah mati, namun aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Saudara-saudara, jangan khawatir. Kenapa? Karena takut dan penyakit akan datang, saudara-saudara. Beberapa hari yang lalu saya menelepon saudara saya yang tinggal di Hollywood, Amerika Serikat. Hollywood, saudara-saudara, tempat tinggalnya para artis. Saudara saya ini, dia akan ke rumah sakit. Dia bilang, saya kena kanker ini. Kena kanker, saya bilang. Are you sure? Saya bilang gitu. Yakin? Iya, katanya. Kenapa? Karena saya percaya sudah sakit, saya harus buang-buang air terus dan macam-macam begitu. Saya tanya, sebenarnya ada apa sih? Mereka orang kaya, saudara-saudara. Hidup yang di tempat yang mewah, uang cukup. Hanya tinggal bergembira saja menghidupi tinggal hidup saja ya. Uang banyak kok ya. Saya bilang, coba. Kenapa takut? Iya, di depan saya itu berapa orang kena corona. Jadi di jalan mereka, itu di depan itu loh, depan, ya saya ke rumahnya, yang di depan itu sudah kena corona. Yang di sebelah sini kena corona. Lalu, orang-orang di sini pakai mobil-mobil yang bagus-bagus itu, pokoknya bikin dia takut. Saudara-saudara, jangan lupa bahwa di Amerika 2 juta orang kena coronavirus, terinfeksi, saudara. Ini membuat orang takut, sehingga disimpulkan, saya kena kanker. Percaya sama Tuhan. Relax. Jangan khawatir. Ketika khawatir, imun kita langsung drop. Saudara-saudara, jangan kita perlu takut ketika kita kelihatan miskin. Ibrani 11 ayat 6 mencatat, ia menganggap penghinaan karena Kristus lebih besar daripada semua harta di Mesir. Ketika kita nggak ada uang, tapi kita punya Kristus, kita dihina orang, itu lebih besar dari semua harta di dunia ini. Jangan khawatir, saudara-saudara. Ketika banyak orang yang memusuhi saudara-saudara. Kenapa? Alkitab mengatakan dalam Amsal 16 ayat 7, I will make your enemies to be at peace with you. Tuhan akan membuat musuh itu pun apa? Didamaikan dengan kita. Tuhan menjadi apa? Pemenuh dalam setiap kebutuhan kita, saudara-saudara. Bahkan, gunung pun, kalau kita punya iman, dalam Matius 17:20, bisa kita pindahkan. Mazmur 91 ayat 7, 1,000 orang, 1,000 shall fall at your left hand, and 10,000 will fall at your right hand. 1,000 di kiri, dan 10,000 di kanan, itu pun tidak akan menimpamu, kata Tuhan. Daud mengatakan, I will fear no evil. Why? Kenapa? Sebab aku berjalan dalam lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Because God is with you. Coba perhatikan lagi, saudara-saudara. Worry, kekhawatiran is trust in the unpleasant. Kepercayaan yang tidak menyenangkan. Worry is assurance that this disaster is coming. Kecemasan itu adalah jaminan bahwa bencana akan datang dalam kehidupan saudara. Worry is believing your personal defeat and despair. Kecemasan itu membuat saudara percaya bahwa saudara akan jatuh, saudara dilemahkan di sana. Worry is polluted stream and flow that to your brain that drowns hope and optimism. Jadi kekhawatiran itu akan mencemari pikiran saudara yang mengalir di dalam otak kita ya, yang menenggelamkan harapan dan optimisme. And worry kill your faith. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan ini. Betapa sering kita khawatir. Dan itu tidak terjadi, saudara-saudara, di dalam kehidupan kita. Apa yang kita khawatirkan? Kita khawatir, aduh, kenapa saya tidak seperti dia yang ganteng? Kenapa saya tidak seperti dia yang cantik? Kenapa saya tidak seperti pendeta itu yang pintar berbicara? Kenapa saya tidak seperti pendeta itu yang bisa mencapai gelar master? Tidak seperti pendeta itu yang bisa mencapai gelar doktor. Kenapa saya tidak bisa seperti dia yang bisa menjadi kepala sekolah? Kenapa saya tidak bisa menjadi seperti dia yang bisa menjadi APDS? Hidup kita senantiasa dipenuhi dengan kekhawatiran, saudara-saudara. Saudara harus ingat bahwa kita berada dalam kondisi yang seperti itu. Pasti akan ada orang yang lebih baik dari kita, lebih kaya dari kita, lebih berbahagia kelihatannya.
Berapa banyak dari kita yang suka untuk pergi ke reuni sekolah? Biasanya nih, kalau kita pergi ke reuni sekolah, kita akan lihat, aduh, dia ya, rumah tangganya bahagia sekali. Dia mobilnya sudah beberapa. Oh, dia sudah gelarnya sudah banyak. Dia rumahnya sudah banyak. Kita seolah-olah khawatir, Tuhan, kenapa saya nggak bisa dapat seperti dia? Tuhan, kenapa saya tidak seperti Pendeta Rudi yang bisa menjadi ketua conference? Kenapa saya tidak seperti Bapak Helman Manulang yang bisa menjadi sekretaris conference? Kenapa saya tidak bisa menjadi seperti orang-orang yang duduk di departemen? Saudara-saudara, saya mau katakan di sini, berhenti. Puas dan berbahagialah dengan keadaanmu saat ini. Saudara itu unik ya. Masing-masing kita itu unik. Tidak ada yang lain di dunia ini seperti saudara. Ketika saudara dilahirkan, maka ketika sudah dilahirkan, the genuine of heaven exploded and made you a divine original. Ini jadi ketika kita dilahirkan, kita itu menjadi sesuatu yang unik dan sangat spesial, saudara-saudara. You are a masterpiece. Saudara dan saya itu adalah masterpiece from the hand of God. Itu sebabnya banggalah menjadi diri saudara sendiri. Bangga berbicara dengan gaya saudara sendiri. Kenapa? Because you are royalty. You are the child of the king. You are somebody. Jangan bandingkan diri saudara dengan orang lain. Dan jangan pula bandingkan diri saudara apa? Dengan diri saudara. Stop comparing yourself among yourself. Sering sekali terjadi di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa lakukan yang orang lain bisa lakukan, saudara-saudara. Ketika Tuhan Yesus berbicara tentang makanan, jangan khawatir dengan tentang makanan dan minum ya. Dalam bahasa Inggrisnya, don't worry about food and water. Kenapa? Tuhan mau menunjukkan bahwa sumber air, sumber kehidupan yang ada di Israel pada waktu itu adalah apa? Laut Galilea. Dan di sana ada para petani-petani. Ketika petani memiliki air, maka mereka akan memiliki apa? Tanaman yang bertumbuh. Dan tanaman itu akan membawa apa? Uang. Membawa mereka memiliki prosperity. Kehidupan yang lebih baik. Dan ketika Yesus melihat kepada orang-orang yang ada pada waktu itu, apa yang Yesus bilang? I can give you water. Aku bisa berikan kepada engkau apa? Air itu. Hanya percaya saja. Percaya dan minta kepada Tuhan. Dalam sebuah jadi ada seorang dunia. Jadi penerbang ini dia biasanya berhenti setiap 4 jam atau mungkin 2 jam. Sekali ketika dia sedang mendarat dan dia berhenti dan dia naik lagi ke pesawat itu, dia mulai ada dengar suara ini kayak seperti ada suara ribut nih. Suara nih. Ini suara tikus. Suara cicit begitu ya. Karena yang tinggi. Lalu pesawat naik tinggi, naik lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Dan suara noise lagi. 2 jam kemudian penerbang ini turun. Dan dia terjatuh dari kokpit. Hidup di tempat Allah yang maha tinggi. Hidup di tempat yang maha suci. Dia tidak di dalam atmosfer iman kita. Dia tidak akan bisa tinggal di dalam kepercayaan kepada Tuhan yang mengontrol kehidupan kita ini. Your life has been altered by Christ.
stres, depresi bahkan, dan kekhawatiran, maka saudara perlu naik, dan naik lebih tinggi lagi ke hadirat Tuhan Maha Tinggi. Maka saudara akan merasakan kedamaian. Dan kekhawatiran itu akan sirna, akan pergi dari kehidupan saudara-saudara. Pagi ini, judul pembahasan kita, Stop Worrying and Trust. Simply trust. Percaya saja. Mari kita percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan akan memberkati kita, menuntun kita di saat pandemik ini. Dan di masa depan kita. Tuhan memberkati kita. Kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Pagi ini, Tuhan ingatkan kami untuk tidak khawatir akan apapun juga. Karena ada Tuhan yang akan menolong, membantu kami dalam setiap tekanan hidup, krisis yang hadir di dalam kehidupan kami. Biarlah kami tetap bersuka oleh karena Tuhan membuat kami unik untuk boleh tetap tegar sampai Tuhan datang. Memberkati kami semua yang hadir pada saat ini ya Bapa, dalam ibadah online ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik. Terima kasih. Puji Tuhan.